warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Gunawan Rashid dari program studi Ilmu Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat manajemen sektor publik, ada apa manajemen sektor publik dan tata negara, dan beberapa landasan dari Al-Quran dan hadis. Baik, marilah kita saksikan penjelasan berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Baik, adapun poin-poin mengenai manajemen. Ada 5. Yang pertama, manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pelaksanaan, pengarahan, dan pengawasan. Yang ketiga, tersedia sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. Yang keempat, terdapat orang yang menggerakkan sumber daya tersebut. Yang kelima, penerapan manajemen berdasarkan ilmu dan juga seni atau keahlian yang harus dimiliki oleh pegawai. Siklus manajemen terdiri atas planning, di mana adanya proses dari manajemen tersebut terkait dengan 10 dimensi manajemen, di mana akan menghasilkan sebuah hasil atau goal, dan sekaligus menjadi evaluasi sebagai outcome, dan di mana siklus tersebut yang merupakan proses manajemen, yaitu merealisasikan rencana untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan mengoptimalisasikan sumber daya resource yang berkesinambungan melalui planning, organizing, executing, staffing, controlling, evaluating. Di mana dimensi manajemen pemerintahan terdiri atas perencanaan, SDM, keuangan, kinerja, pelayanan umum, keorganisasian, pengawasan, konflik, logistik, dan pemimpinan. Manajemen sumber daya manusia, di mana definisi manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama. Dua lingkup atau dimensi manajemen sumber daya manusia menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, pengadaan, penempatan, pengembangan, pengolahan karir, evaluasi kinerja, pengintegrasian, kompensasi, dan pelepasan. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang memengaruhi secara langsung sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sektor publik, di mana merupakan bagian dari sistem manajemen pemerintahan, tingkat efektif atau capaian tujuan organisasi, program pembangunan, salah satunya ditentukan oleh sumber daya aparaturnya. Kompleksitas permasalahan bangsa sangat menuntut tersedianya sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional, di mana dimensi manajemen sumber daya manusia dengan landasan pada pasal 129 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sistem Administrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah meliputi penempatan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah pegawai. Baiklah, mari kita simak gambar berikut, yaitu komparasi sektor publik dan sektor swasta. Baik, dari lingkungan organisasi publik ada beberapa tantangan, di mana tantangan eksternal yang berupa tantangan teknologi, tantangan ekonomi, situasi politik, tantangan demografis, keadaan geografis, kondisi sosial budaya. Adapun tantangan internal yaitu budaya organisasi, struktur, birokrasi, perundang-undangan, kualitas layanan, KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti itulah gambaran ketika tatanan negara tanpa melibatkan ilmu-ilmu mengenai manajemen. Dengan kondisi Indonesia sekarang, ada pun beberapa masalah besar dalam pembangunan. Yang pertama, infrastruktur.
yaitu belum memadai, anggaran negara untuk pembangunan dan pemeliharaan masih kecil. Dari segi birokrasi, yaitu masih gemuk, lamban, dan belum profesional. Belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan investasi. Berikutnya, yaitu korupsi, banyak ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara di berbagai instansi pemerintah. Korupsi merupakan bahaya yang terselubung, yang sangat membahayakan dan akan menjadi budaya. Kondisi dan masalah birokrasi Indonesia, di mana organisasi dan kewenangan. Organisasi belum tepat secara fungsi dan sasaran. Kewenangan masih banyak disalahgunakan dan overlapping. Pelayanan publik belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pola pikir dan budaya kerja belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional, dan melayani. Peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih, tidak jelas, dan multitafsir. Sedangkan sumber daya aparatur, kuantitas penyebarannya sesuai kebutuhan, kualitas dan produktivitas masih rendah. Tunjangan kinerja belum semua, kemudian kesejahteraan masih kurang, dan penggajian belum adil. Adapun pendekatan manajemen dalam konsep Islam yang diterangkan bahwa salah satu aspek terpenting dari sebuah manajemen adalah adanya pengorganisasian. Dengan pengorganisasian yang baik haruslah mempunyai pijakan yang baik dan etika dalam berorganisasi. Pengorganisasian yang baik akan menghasilkan organisasi yang baik, mulai dari strukturnya, sumber daya manusianya, maupun aspek lainnya. Maka dari itu, diperlukan pengorganisasian yang teori serta etikanya diambil dari Al-Quran dan Hadis. Bagaimana sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik. Pada intinya, Ali bin Abi Thalib ingin mendorong kaum muslim agar jika melakukan sesuatu yang hak, hendaknya ditata dan disusun dengan rapi, agar tidak terkalahkan oleh kebatilan yang disusun secara rapi. Dominasi kemungkaran sering terjadi bukan karena kuatnya kemungkaran itu, akan tetapi karena tidak rapinya kekuatan hak. Manajemen dalam perspektif Al-Quran, di mana manajemen artinya sangat penting dari segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, manajemen menjadi ikon yang sangat urgen bagi secara individual maupun kelompok. Di mana manajemen merupakan seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Adapun landasan yang saya ambil dalam Quran surah As-Sab, surat 61 ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dan barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Baik, adapun fungsi atau tahapan manajemen menurut George Terry yaitu yang disingkat kuat, dan sedangkan Louis Allen yang disingkat sebagai POCMG. Jadi untuk teman-teman yang mengetahui dari berbagai tahapan tersebut, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Adapun unsur-unsur manajemen dalam konsep Al-Quran, yang dimana planning bisa disebut dengan at-tahdid. Selanjutnya, organizing yang sering disebut dengan at-tashim. Berikutnya yaitu coordinating yang sering disebut dengan at-taktik. Selanjutnya, controlling yang sering disebut ar-riqabah. Yang terakhir, motivating yang sering disebut dengan at-targhib. Adapun secara personalnya yaitu leading yang disebut dengan al-khilafah, yaitu khalifah yang disebut sebagai pemimpin, yang dimana ketika kita memasukkan ilmu-ilmu manajemen akan melahirkan yang namanya efektif, efisien, tidak boros, musyawarah, kebersamaan, akhlak sebagai kunci ibadah, kebersamaan,
adalah hal yang konstruktif, positive thinking, dan etos kerja yang tinggi, serta disiplin. Berkaitan dengan materi-materi yang saya jelaskan, sebagaimana yang di atas, bahwasanya manajemen adalah ilmu di mana ketika kita mampu mengatur tatanan negara dengan memasukkan ilmu-ilmu manajemen, maka kita akan melahirkan konsep-konsep tatanan negara yang akan baik. Begitu pula untuk negara Republik Indonesia. Baik, itulah penjelasan yang sempat saya sampaikan mengenai manajemen sektor publik, ada apa manajemen sektor publik dan tatanan negara berlandaskan referensi Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan penyampaian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan keilmuan kita mengenai apa itu manajemen dan hakikatnya, dan bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah melalui ilmu-ilmu manajemen. Mungkin saya ucapkan sebuah kekurangan itu berada pada diri saya sendiri, dan sebuah kebenaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.